sunnah untuk melihat sebelah kanan. Wala tahinu, jangan kau merasa hina Abdul Somad. Kau dihina, dijatuhkan, diremehkan, difitnah. Ayat inilah yang selalu menguatkan saya. Wala tahinu, jangan tanya huruf H-nya mana, waw-nya mana. Pokoknya percaya aja sama saya. Yang mana wawnya Pak Ustadz? Yang mana? Itu urusan saya. Wala tahinu, jangan merasa hina. Semua orang mengejekmu, menjatuhkanmu, meremehkanmu. Kau tercampak dari kampus tempat kau mengajar. Kau terbuang dari PNS. Kau hidup sendiri. Ibu tempat kau bergantung pun hilang. Yayasan tempat kau bernaung pun tak ada lagi. Ayat ini yang menguatkan saya. Wala tahinu, jangan kau merasa hina. Dua penyakit manusia. Pertama, merasa hina. Yang kedua, wala tahzanu, sedih berkepanjangan. Jangan sedih kehilangan ibu. Jangan sedih kehilangan PNS kau lepas. Jangan sedih kau lepas dari yayasan. Jangan sedih karena kau terhina, terjatuh, terkapar, tersungkur. Wala tahzanu. Dua sudah dihilangkan, ditolong Allah dengan yang dua lagi. Wa antumul a'launa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam membungkus ragi. Yang jawab salam bisa nikah sekali lagi. Itu sekedar menjawab pantun Pak Abdul Latif. Sebetulnya sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi karena beliau ketua Masjid Al-Muslih, jadi membuka jalan duluan. Filosofi pantun itu sebenarnya, kita kalau baru ketemu itu suasananya tegang. Jadi dengan pantun itu akhirnya suasana menjadi cair. Jadi di dalam public speaking, di awal itu memang mesti dicairkan. Salah satu caranya dengan pantun. Cara membuat pantun itu 4 baris, yang baris terakhirnya yang dibahas duluan, baru yang 2 yang di atas itu. Nah, jadi simple saja sebetulnya. Kalau model pantun yang panjang seperti yang dibacakan oleh Bapak protokol kita, itu yang 2 di ujung, baru 2 di awal itu tambahannya. Nah, ini subuh ini berubah jadi kursus pantun. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa mertua. Sudah lama saya tausiah, baru di sini mihrabnya 2. Itu jangan yang disusun yang 2 di awal itu, salah. Justru 2 di ujung itu duluan. Ide pikirannya yang di ujung itu. Sudah lama saya tausiah, baru ini mihrabnya 2. Kan mihrabnya 2 nih kan. Baru setelah di bawah itu, baru yang di atas itu disusun. Sudah lama saya tausiah, baru ini mihrabnya 2. Ujungnya dengan 2. Berarti kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa mertua. Sudah lama saya tausiah, baru ini mihrabnya 2. Nah, jadi lebih kurang begitu. Ini namanya tutorial pantun. Kalau Tuan pergi ke kanal, jangan lupa bawa katun. Ini adalah tutorial. Tutorial bisa berpantun. Yang diceritakan oleh Pak Abdul Latif tadi, itu peristiwanya tanggal 18 Maret 2018, 7 tahun yang lalu. Jadi habis sholat subuh, persis seperti waktu ini, di Bangkalan, saya dapat WA dari adik saya,
Ibu meninggal, lemas saya, duduk saya di kursi, hilanglah tempat saya bergantung. Karena satu-satunya tempat saya bergantung hidup ini ibu, yang membesarkan saya, mendidik saya, menyekolahkan saya, mengirim saya ke Mesir, memberangkatkan saya ke Maroko, lepas gelang di tangannya untuk membelikan ongkos tiket pesawat saya ke Maroko. Saya mau membahagiakan dia. Motivasi hidup saya hanya mau menyenangkan dia. Tiba-tiba pagi itu dapat dia meninggal, runtuh dunia ini. Maka ketika itu panitia mengatakan, Ustadz, kita langsung ke airport, kami mau antar Ustadz pulang ke Medan, Sumatera Utara. Sementara jamaah sudah ngumpul di Bangkalan. Saya bilang, gini Pak, saya mau ceramah dulu, coba 15 menit aja. Nanti setelah saya ceramah 15 menit, tutup, kita langsung ke airport. Oke lah kalau itu permintaan Ustaz. Akhirnya saya ceramah di situ 1 jam, persis seperti saya ceramah seakan-akan tidak pernah ada masalah. Disitulah baru saya paham bahwa sebenarnya saya Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi yang membuat saya kuat saat itu cuma satu, la haula wala quwata illa billah. Saat itu saya memang minta kepada Allah, ya Allah, aku saat ini rapuh, tidak punya kuasa, aku mau pingsan, aku mau mati, tempat bergantungku sudah lepas, beri aku kekuatan. Saat itu 18 Maret 2018 memang saya betul-betul paham bahwa memang itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diinginkan Allah? Nabi Muhammad SAW 2 bulan dalam kandungan ibu meninggal ayah. Di saat lucu-lucunya lari-lari berangkat berziarah ke makam ayah, pulang kehilangan ibu. Di saat orang kafir musyrik menyerang, menyakiti, yang melindungi, yang menyelimuti, yang menolong adalah Khadijah. Khadijah meninggal. Orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu dia karena ada pamannya darah biru, Abdul Muttalib punya anak namanya Abu Talib, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Meninggal juga paman yang membela dia. Anaknya 4 perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, 3-tiganya meninggal. 7. Anak laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah, ditambah lagi dengan yang lahir dari Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim, meninggal. 10 kehilangan. Apa yang diinginkan Allah dari Nabi Muhammad SAW? Dia ingin kau hanya bergantung kepada aku. Bergantung kepada kawan jadi musuh, bergantung kepada sahabat ternyata hilang secepat kilat. Satu-satunya tempat bergantung adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang menang punya banyak kawan, orang yang kalah punya sahabat sejati. Itu yang sedang diinginkan, diajarkan Allah kepada kita. Kenapa Ustadz tiba-tiba mengatakan bergantung kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Karena memang itulah tulisan yang ada di depan saya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah tempat bergantung. Makanya selesai tahlil itu, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu lafaz Allah itu ke tangkai jantung. Tangkai jantung itu 2 jari di bawah, berdegup dan berdetak. Bunyi degupnya terasa itu berdegup. Kalau jantung yang normal, biasanya detak jantung ini tidak normal disebabkan oleh 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Makanya kalau ada orang berzikir menggoyangkan kepala, itu detak kepalanya waktu lafaz Allah itu ke jantung itu. La itu ke sini. La
tidak ada jabatan, tidak ada persahabatan, tidak ada kekuatan, tidak ada siapapun. La ilaha illallah. Ini kadang banyak orang zikir ini goyang kepala. Pas selesai ditanya, kenapa kau goyang? Aku pun nggak tahu katanya. Tengok kepala orang goyang, aku goyang pula katanya. Itu bukan asal goyang aja. La, tidak ada apa-apa. Tidak ada kawan, tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, tidak ada istri, tidak ada anak, siapapun tidak bisa menolong. La ilaha illallah. Allah di dalam tangkai jantung berdegup dan berdetak. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan ini ada satu gumpal, ada satu kepal. Dia disebut dengan jantung karena memang bentuknya seperti jantung pisang. Sebesar genggaman tangan saya, sebesar itulah jantung saya. Jadi kalau kebetulan bapak tangannya besar, ya sebesar itulah jantungnya. Anak saya baru lahir kecil, sebesar itulah jantung dia. Itu bukan jantung Pak Ustadz, itu hati. Supaya jangan kelahi dua orang ini, kita pakai dua-duanya, jantung hati. Makanya suami berkata kepada istrinya, kaulah jantung hati. Kenapa? Karena kalau sudah jantung berhenti, mati. Kalau istri mati, kawin lagi. Tolong video saya ini jangan langsung diupload di YouTube. Tolong diedit dulu, ada beberapa, termasuk pantun tadi dengan yang ini. Ini kalau sampai di rumah, hilang jantung hati kita nanti. Kenapa Bapak Anu yang dulu waktu kita sama-sama sholat tarawih ngaji bersama nggak hadir lagi Ramadan ini? Yang mana Pak Ustadz? Itu yang dulu waktu kita sholat tarawih, nuzul Quran, tabligh akbar, pengajian. Meninggal mendadak Pak Ustadz. Kenapa? Serangan jantung. Begitulah urgensinya jantung. Itu maka jantung itu diisi dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Menghilangkan darah kotor. Setan berbisik tidak di telinga. Setan berbisik bukan di mata. Di mana setan berbisik? Allazi waswisu fi sudur, di dada. Dada yang mana? Kanan, kiri, tengah, atas, bawah. Alladzi waswisu fi sudur, di jantung. Itu maka bisikan setan itu diusir dengan apapun yang berbisik di dalam. Kau rendah, kau hina, kau sedih, kau nggak ada tempat bergantung lagi Abdul Somad. Kau sekarang sudah tidak punya apa-apa Abdul Somad. Diusir dia dengan bisikan. Mengusir setan mudah dengan la ilaha illallah itu. La ilaha illallah. Yang susah ini ngusir kawan. Dia berbisik ke telinga kita, kau nggak ada apa-apa. Kita bacakan la ilaha illallah, dia lebih kuat lagi dari Allah. Sebetulnya zikir itu kuat atau pelan? Ini ayatnya mengatakan zikir itu pelan. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Zikir nggak usah kuat-kuat. Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Ayat itu turunnya di Makkah sebelum Nabi pindah ke Madinah. Di Makkah nggak boleh zikir kuat-kuat, karena kalau zikir kuat-kuat nanti ditangkap oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan. Tapi di Masjid Al-Muslih, kalau kita zikir kuat-kuat, ada Abu Lahab yang datang? Enggak ada. Makanya boleh zikir kuat-kuat. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang punya kitab Jami' Karamatil Aulia, berzikir itu kuat, bergetar sampai dari ujung rambut ke ujung kaki. Untuk apa? Mengusir hantu, setan, jembalang tanah, nyi blorong, sundil bolong, mak lampir, semuanya. La ilaha illallah. Itu maka Kiai Habib ulama tuan guru dulu kalau mau mengusir, membersihkan laut, membersihkan hutan, ada tradisi di bumi Melayu tempat kami. Orang kalau mau buka hutan, itu tanah digali,
dipotongkan kepala kerbau, kambing, sesuai dengan level setannya. Tempat kami cukup ayam Pak Ustadz, berarti setan kelas ekonomi. Potong kambing, dimasukkan ke dalam, datang ulama. Ulama kita nggak keras. Ulama kita dulu nggak langsung, ini bid'ah haram. Kalau begitu dia kita nggak Islam sekarang, dipancung orang kepalanya. Cara ulama dulu ketika datang lembut. Apa kata dia? Apa yang kalian lakukan? Kami memberikan makan hantu setan jebalang tanah supaya jangan ganggu tanah kami. Apa yang kalian tanam? Kepala kambing. Darahnya saja masukkan ke dalam. Karena dalam Islam haram makan darah. Nggak boleh. Terus kepalanya gimana Tuan? Kepalanya bawa pulang. Tidak disop Pak, digulai. Orang Melayu kepala itu kalau disop dia amis. Kepala itu digulai pakai santan, pakai bumbu. Setelah dimasak, masyarakat takut makan karena ini jatah setan. Akhirnya diberikan kepada tuan guru. Itulah maka di mana saja saya undangan itu pasti dikasih kepala kambing. Nggak tahu di Masjid Al-Muslih ini nanti apakah kepala ayam atau kepala kambing. Itu karena nggak ada setan. Jadi di mana-mana tradisi kenapa kalau pas lagi makan kepala kambing itu kok dikasih kepada ustadz, kepada kiai, itulah asal usulnya dari lobang tanah untuk setan jembalang tanah hantu belau. Islam mengajarkan ini mesti dimasak. Masyarakat takut makan, dia makan. Setelah dimakan ustadz, ustadznya berkunang-kunang. Wah ini kayaknya hantu sudah mulai ngamuk. Ternyata bukan hantu, kolesterol. Tidak ada. Ustadz Somad silakan makan ya. Ini kambing tidak mengandung kolesterol. Tidak ada kambing yang mengandung kolesterol. Bohong. Kambing mengandung anak kambing. Kalau ada kambing mengandung kolesterol. Saya duduk, ada kepala kambing, ada kepiting, ada cumi, ada sotong, seafood, lengkap, daging, semua ada. Ada Bapak Kapolres, ada Dandim, ada Bupati, Ketua DPRD. Satu pun nggak ada yang menyentuh makanan ini. Mereka persilakan saya. Andai di situ ada racun, saya yang mati duluan. Begitulah mereka menghormati saya. Saya makan kepiting, saya makan cumi, saya makan kepala kambing. Saya tanya, Bapak enggak? Kami enggak berani Pak Ustaz. Saya ajarkan doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, tidak ada satupun yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Bismillah saya bilang, makan. Saya enggak pernah sakit makan ini, saya bilang. Terus kalau kami sakit Pak Ustaz, saya enggak tanggung jawab. Tempat bergantung hanya Allah. Esa tunggal tidak berbilang. Qul huwallahu ahad. Allah Esa tunggal. Jangan kepada siapa-siapa, hanya kepada Dia saja. Minta juga hanya kepada Dia. Allahus Samad artinya Allah tempat bergantung. Coba kau tengok dulu terjemah juz amma. Kata mak saya buka juz amma, saya masih kecil. Apa arti as-somad itu? Allahus somad. Allah tempat bergantung mak. Berarti aku ini tempat bergantung. Kau Abdus Somad. Kau bukan Allah. Kau hamba Allah tempat bergantung. Dari sekian banyak asmaul husna, kenapa yang dipilihkan untuk saya as-somad? Baru sekarang setelah umur 28 tahun ini baru saya. Umur ini bukan masalah angka guys. Umur ini masalah rasa. Barulah setelah berumur 48, saya lahir 77 Pak. Sekarang umur 48, walaupun enggak banyak yang percaya saya 48.
Barulah setelah umur 48 tahun ini saya tahu Abdul Somad dipilihkan nama itu untuk saya, karena ternyata banyak orang yang menggantungkan harapannya ke saya, terutama masalah jadwal pengajiannya. Pertemuan kita hari ini tidak ada siapapun yang mengatur. Berapa banyak pertemuan yang direncanakan tidak jadi, dan berapa banyak yang tidak kita inginkan terjadi. Itu semua rencana Allah. Sebelum kita ada di alam nyata, sebelum ayah ibu kita bertemu dan bersua, innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasanah, 50.000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan makhluk namanya qalam. Qalam itu pena. Allah bersumpah, nun wal qalami, demi qalam, pena. Uktub, pena pun menulis. Dituliskan di Lauhil Mahfuz tanggal 26 bulan Rabiul Akhir kita bertemu subuh ini, bertemu di waktu yang paling mulia, waktu terbitnya matahari di hari yang paling mulia, hari Jumat. Saya nggak tahu jadwal hari subuh ini di sini, dan saya tidak pernah minta jadwal. Saya tiba-tiba dapat jadwal di waktu paling mulia, waktu subuh, di hari paling mulia, hari Jumat, waktu fajar. Allah bersumpah, wal fajri, demi waktu fajar. Heran juga saya, kenapa waktu fajar dapat jadwal di sini? Rupanya nama ketua Pak Kalapasnya Pak Fajar. Memang pertemuan kita ini penuh dengan simbol. Lama saya melihat kaligrafi yang ada tertulis cantik dan indah. Sunnah untuk melihat sebelah kanan. Wala tahinu, jangan kau merasa hina Abdul Somad. Kau dihina, dijatuhkan, diremehkan, difitnah. Ayat inilah yang selalu menguatkan saya. Wala tahinu, jangan tanya huruf H-nya mana, waw-nya mana. Pokoknya percaya aja sama saya. Yang mana wawnya Pak Ustadz, yang mana? Itu urusan saya. Wala tahinu, jangan merasa hina. Semua orang mengejekmu, menjatuhkanmu, meremehkanmu. Kau tercampak dari kampus tempat kau mengajar, kau terbuang dari PNS, kau hidup sendiri, ibu tempat kau bergantung pun hilang, yayasan tempat kau bernaung pun tak ada lagi. Ayat ini yang menguatkan saya. Wala tahinu, jangan kau merasa hina. Dua penyakit manusia. Pertama, merasa hina. Yang kedua, wala tahzanu, sedih berkepanjangan. Jangan sedih kehilangan ibu, jangan sedih kehilangan PNS kau lepas, jangan sedih kau lepas dari yayasan, jangan sedih karena kau terhina, terjatuh, terkapar, tersungkur. Wala tahzanu. Dua sudah dihilangkan, ditolong Allah dengan yang dua lagi. Wa antumul a'launa, kau tinggi Abdul Somad. Wa antumul a'launa, kau tinggi Abdul Somad. Betul, setelah saya jatuh, terkapar, terjungkal, tersungkur, tiba-tiba saya ditinggikan Allah Ta'ala. Wa antumul a'launa, engkau tinggi Abdul Somad. Berlalu banjir bandang, angin topan, puting beliung 2019, tepat pada bulan Desember 2020, saya sidang S3 di Omdurman Islamic University. Keluar berita di detik.com, Abdul Somad menyelesaikan disertasinya 600 halaman dengan nilai excellent. Hari itu saya tinggi, wa antumul a'launa, tapi syaratnya in kuntum mu'minin, kalau kau beriman. Saya beriman, saya yakin bahwa suratan hidup saya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya bisa ngomong begitu kan setelah berlalu. Waktu sedang menjalani itu, ayatnya hilang, hadisnya terbang, nasihat-nasihat melayang. Tapi ada teman, ada kawan, ada teman, ada sahabat
Foto kawan sahabat, satu di kanan, satu di kiri, yang selalu menghibur, menyenangkan, membesarkan hati saya. Saya bingkai besar 20 inci. Saya tempel di dinding. Banyak teman tertawa, tapi tak banyak teman duka cita. Banyak kawan berbahagia, tapi tak banyak sahabat pelipur lara. Boleh untuk update status besok. Saya simpan gambar mereka. Tidak ada angin, tak ada hujan, saya undang mereka ke rumah. Acara apa, Mat? Enggak ada. Acara akikah? Tidak. Acara walimah? Tidak. Acara apa? Hanya nongkrong kongko-kongko. Aku rindu dengan kalian, Besti. Hanya untuk mengenang masa-masa susah, masa-masa sulit, masa lalu. Allah, indah susunan Al-Quran itu. Dua yang menyusahkan, dua yang membahagiakan. Wala tahinu, jangan merasa hina, merasa rendah, merasa tidak punya apa-apa, merasa tersingkirkan, merasa debu. Wala tahzanu, jangan merasa sedih berkepanjangan. Diobati dengan dua. Wa antumul a'launa, kau tinggi Abdul Somad. In kuntum mu'minin, kalau kau percaya kepadaku. Kalau ingin ngobrol dengan Allah, sholatlah. Tapi kalau ingin Allah yang ngobrol denganmu, bacalah Quran. Kalau ingin ngobrol dengan Allah, sholatlah. Ngobrol dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Saya Pak Ustadz kalau pakai bahasa Arab ini nggak masuk ke hati saya. Terus saya lebih enaknya bahasa Inggris. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi rabbil alamin, for you, oh my God. Tapi jangan diucapkan, batal sholatnya. Di dalam hati saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku dulu dihormati, dibesarkan, dimuliakan, sekarang dihinakan. Memang yang besar hanya engkau. Dua kali kita angkat. Allahu Akbar. Sekali lagi. Allahu Akbar kabira. Dulu aku dipuji-puji, dimuliakan, tanganku dicium orang. Aku memang tidak layak dipuji, karena pujian cuma milik dia. Walhamdulillahi katsira. Sekarang aku dikatakan orang kotor, dihinakan, dijatuhkan, dinistakan, dibuli, dicaci maki. Memang aku kotor, yang suci hanya engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita nggak punya apa-apa. Semuanya kita serahkan pada Allah. Plong, lapang, aman, nyaman, tenang, senang, bahagia bersama Allah. Kenapa orang sholat tapi hatinya tidak tenang? Ya karena iftitahnya itu tidak ada perenungan. Bacanya kencang sekali. Macam dapat tempe mendoan panas. Berapa banyak orang nggak tahu, nggak sadar apa yang dia baca. Iftitah, Fatihah, ayat satu napas. Ini bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali, mazhab Valentino Rossi. Apa yang mau dikejar sholat cepat-cepat? Perenungan kita dalam sholat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebelum Al-Fatihah, bersihkan dari gangguan setan. Scan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap rakaat. Rakaat 1, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaat kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. 4 rakaat zuhur, asar, isya. A'udzubillah. Mazhab Syafi'i begitu. Setiap rakaat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru bismillah. Kenapa bunyi ayatnya tidak bismillahil muntaqim, dengan nama Allah yang maha membalas? Bismillahil jabbar, dengan nama Allah yang maha kuasa. Tapi bismillahirrahman, dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. Aku memang banyak salah, aku memang banyak dosa, aku memang banyak silap, aku memang banyak khilaf. Bismillahirrahman. Kalau Rahman sayang, ya. Kalau Rahim,
Rahman semua dapat. Yang pakai narkoba, yang pezina, yang perampok, semuanya dapat. Tapi kalau Rahim, yang dapat hanya orang beriman saja. Makanya selalu disandingkan innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafur, pengampun, rahim. Tidak ada ghafurur rahman. Kalau tuan bawa belati, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau lampu sudah mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Ustaz tahu dari mana? Nampak saya lampu mati. Kalau lampu sudah mati, tanda waktu mau habis. Jadi pantun itu yang dua di ujung itu. Setelah dapat lampu mati, waktu mau habis, baru dicarikan kalimat yang sama di atas. Kalau tuan beli belati, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau lampu sudah mati, tanda waktu sudah mau habis. Tapi kami nggak bisa berpikir secepat itu, Pak Ustadz. Kalau berpantun ini berat, biar kami aja. Saya dengan Pak Abdul Latif. Kalau Abdul Somad kan tempat bergantung, tempat meminta, As-Somad. Kalau Al-Latif, Al-Latif itu artinya latif, lembut, kehalusan. Itu maka beliau mudah berpantun karena hati dia lembut. Biasanya di balik hati yang lembut, di balik kata-kata yang indah, itu ada hati yang hancur berkeping. Saya tidak mengatakan beliau, saya mengatakan saya. Makanya kalau ada orang ngomong, kenapa Ustaz Somad itu kalau ngomong mengena di hati? Karena hatinya hancur seperti kaca jatuh ke batu. Dari mana Ustaz ngambil kesimpulan itu? Bagaimana lembut dan indahnya kata-kata Zainuddin ketika ditinggalkan Hayati. Pantang pisang berbuah dua kali Hayati. Enggak usah lagi kita teruskan ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua nabi-nabi itu ceritanya enggak ada yang enak? Coba ceritakan ke saya. Nabi Musa alaihissalam belum lahir ke atas dunia sudah ada razia. Bukan razia STNK BPKB. Razia semua anak yang lahir sembelih hidup-hidup. Belum lahir lagi ke atas dunia. Apa dosa Nabi Musa alaihissalam? Lahir ke atas dunia, disembunyikan ibunya, takut disembelih Fir'aun, dimasukkan ke dalam kotak kayu, dihanyutkan ke sungai Nil. Kita semua tahu apa yang paling berbahaya di sungai Nil. Kuda Nil. Kuda Nil itu buaya aja takut. Buaya aja dikunyah sama kuda Nil. Kuda Nil semangka sekali gigit selesai. Andai dikunyahnya, hancur berkeping kayu yang melindungi Nabi Musa. Lepas Nabi Musa, rupanya istri Fir'aun sedang mandi di tepi sungai, namanya Asia. Dia panggil dayang-dayangnya, itu ada kotak apa? Ambil. Begitu kotak ditarik oleh dayang-dayang ke tepi sungai Nil, mereka buka, mereka terkejut. Wow, amazing. Ada sesosok bayi yang lucu. Bayi yang tidak berdosa dibawa ke istana Fir'aun. Fir'aun ketakutan karena dia bermimpi ada sosok bayi yang menarik mahkotanya. Dia lihat bayi, jangan-jangan ini orangnya. Bayi yang tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa diuji. Satu roti, satu batu. Jangan batu bara, saya Pak Abdul Somad batu bara. Satu bara. Kira-kira tangannya milih yang mana? Datang setan mengambil tangannya supaya dia milih roti. Karena kalau dia milih roti, berarti bayi ini bukan bayi biasa, sudah bisa membedakan mana bara dengan roti. Berarti inilah dia, harus dipancung. Allah menyelamatkannya, tangannya mengambil bara. Bayi. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad, kenapa ujian saya seberat ini? Berarti Allah ingin menempatkanmu di bawah level Ibrahim. Nabi Ibrahim? Enggak, Ibrahim Sregar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam, berkomplotlah mereka antara tiga kekuatan. Yang pertama kekuatan Romawi, yang kedua kekuatan Yahudi,
Yang ketiga, kekuatan pengkhianat, ingin menangkap Nabi Isa. Apa kata Allah? Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil mensalibnya. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak mensalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada pengkhianat yang diserupakan dengannya. Belum lagi lahir dia ke atas dunia, ibunya sudah dituduh pezina karena hamil tanpa suami. Lalu Maryam meninggalkan Bethlehem, Palestina, Yerusalem. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina, di Gaza. Sampai ke tempat yang sunyi, sepi, nggak ada orang. Akhirnya dia bersandar ke sebatang pohon kurma. Bayangkan perempuan sendiri karena takut dihina, diejek, dicaci maki, sumpah serapah. Apa kata Maryam? Ya laitani muttu qabla hadza, andai aku mati sebelum ini, wa kuntu nasyan mansiya, aku menjadi manusia yang terlupakan. Berat sekali omongan orang ini di kota. Dia pergi ke kampung. Sebetulnya hidup ini tidak terlalu berat. Yang berat itu adalah komen netizen. Dulu kalau kita pergi ke rumah, kunci pagar, kunci rumah, kunci kamar, aman kita di kamar. Sekarang kita kunci pagar, kunci rumah, kunci semua, tetap kita dikomen orang. Ustadz ini ngomong siapa? Diri saya sendiri. Lihatlah Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Ustadz kok tahan baca komen-komen itu? Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang paling celaka orang yang nggak tahu siapa jati dirinya. Saya tahu tentang diri saya. Saya nggak tahan kalau saya baca-baca komen ini. Nanti saya banting handphone ini. Terus gimana caranya? Caranya urusan update status serahkan ke admin. Maka walaupun saya yang punya akun, tapi saya nggak tahu passwordnya. Makanya jangan sakit hati. Banyak juga yang sakit hati. Ustaz Somad itu sombong. DM saya nggak pernah dibalas, message saya pernah dibalas. Saya nggak tahu. Pertama, menjaga emosi saya. Yang kedua, menjaga diri saya. Karena banyak juga yang DM komen-komen itu, jadikan aku yang kedua. Saya ini masih manusia. Ujian umatku, kata Nabi Muhammad, ujian umatku di akhir zaman adalah an-nisa, perempuan. Jadi kalau bapak masih tertarik dengan perempuan, itu berarti masih umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak tertarik sama laki-laki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Isa sudah lahir, datang mereka dari kota. Bayangkan ini niatnya. Datang dari kota hanya untuk ngejek. Hanya untuk ngejek, ngolok, membuli. Jadi cerita bully ini sudah dari dulu. Datang hanya untuk membuli. Apa kata mereka? Makana abuki imra'a sau'in, bapakmu bukan preman. Wa makanat ummuki baghiyah, ibumu bukan, maaf, wanita tunasusila. Titik. Ayat itu sebetulnya bisa dilanjutkan, tapi kalau dilanjutkan tidak layak dalam kitab suci. Bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan pezina. Kenapa kamu bisa hamil tanpa suami dan anakmu anak haram? Diam. Maryam tidak menjawab, enggak ngomong apa-apa Maryam. Dia hanya diam. Apa kata Maryam? Fa asyarat ilaih, dia tunjuk bayinya. Isa yang sedang terbujur, bayi baru kecil lahir. Maryam hanya menunjuk fa'asyarat ilaih. Ternyata orang yang ngejek kita, kalau kita diam, dia semakin menggila. Makanya orang yang ngejek saya nggak pernah balas. Saya ingin melihat bahwa dia makin gila. Idza nataqas safihu, kalau orang dungu ngomong, fa khairum min ijabatihi sukutu. Jawaban yang terbaik adalah diam. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Makanya kalau ada orang ngejek, hai Somad, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Makin marah dia. Kau bilang aku anjing ya? Enggak, kau aja yang merasa. Fa'asyarat ilaih, dia hanya menunjuk. Mereka makin marah. Apa kata mereka? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bisa bicara dengan bayi yang belum lahir? Akhirnya biarkanlah mereka dengan kejahatan, kesakitan, keburukan hati mereka.
kita tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menyatukan orang-orang yang berbeda. Pedang itu kan menghancurkan, pedang itu kan memotong-motong, pedang itu kan memutuskan. Kalau ada pedang dia memutuskan, tapi justru pedang bisa menyatukan. Di mana Ustadz bisa melihat pedang menyatukan? Itu ada pedang bisa menyatukan. Lama saya melihat ke atas. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf alif. Ada huruf alif yang terpisah, ada huruf lam yang nyambung, disatukan oleh pedang. Apa maknanya? Ya tanya yang nulis. Pezina, perampok, pelakor, ketika dia bertobat atas nama Allah, dia bisa bersatu membawa pedang untuk membebaskan Palestina. Yang menyatukan hanyalah Allah, la ilaha illallah. Datang orang yang jahat, banyak dosa, banyak silap, banyak salah, lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia sambil makan kurma. Seandainya aku berperang melawan kafir musyrik dari Makkah yang menyerang kita, apakah aku masuk surga? Kata Nabi, ya kau masuk surga. Dia cabut pedangnya, dia buang kurmanya. Biasanya orang kalau lagi sedang makan, kita ajak, bro, ayo kita gotong royong. Tunggu ya, selesaikan makan ini dulu ya. Tapi dia makan sebelah, yang sebelah dia campakkan, saking tidak sabarnya ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, ketika dia sudah bersama dengan Allah, maka dia dipersatukan. Pedang yang memisahkan, yang memotong-motong, yang mencerai-beraikan bisa menyatukan selama kita diikat. Ini kita berbagai macam suku bangsa, kita disatukan dengan satu lafaz la ilaha illallah. Yang mengajarkan kita siapa? Muhammadur Rasulullah. Ustadz sekarang kan di Jawa Barat, kalau orang Jawa Barat itu nanya bukan apa kabar, oke, kumaha sadayana. Oh ini bukan orang Jawa Barat semua Pak Ustadz, ini ada orang Makassar, agak kareban. Dijawabnya madeceng, baji-baji. Oh kami Pak Ustadz dari Sumatera Utara, biado halak ita sesudena. Oh kami orang Jawa Pak Ustadz, pripun kapare panjenenganipun? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang swarga. Berbagai macam suku, bangsa, pulau, bahasa, tapi kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai kita tidak ada saudara kita yang tidak seagama, kita diikat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Siapapun yang datang pertama kali ke Masjid Al-Muslih, maka dia layak untuk berada di shop yang pertama. Kenapa Ustadz tidak di belakang imam? Karena saya datang terlambat. Islam mengajarkan bersamaan. Apa kata Nabi waktu dia khutbah di Padang Arafah, Haji Wada? 2 bulan setelah itu Nabi meninggal. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Enggak ada di antara kita ini yang sombong angkuh karena diciptakan dari emas, enggak ada. Ada di antara kita ini yang diciptakan dari besi? Enggak ada. Kalau ada di sini yang ngaku saya dari besi, berarti dia Robocop atau Transformer. Selama darah masih mengalir, selama jantung masih berdetak, selama paru masih berdegup, maka kita ini manusia. Manusia ini di dalamnya hanyalah darah, daging, kuku, bulu, dan dia diciptakan dari tanah. Kalau memang betul manusia itu dari tanah, sifatnya sama lah Pak Ustadz. Ini kenapa ada kawan saya ini yang sombong? Dia mungkin dari tanah, cuman dari tanah sengketa. Kawan saya ini Pak Ustadz bayar utangnya payah sekali. Dia mungkin dari tanah, cuman dari tanah liat. Semua bebannya diserahkannya ke saya Pak Ustadz. Beban ini ke saya semua. Dia mungkin dari tanah, cuman dari tanah timbun. Tolong kalau habis ngaji, jangan ngukur yang kita kaji itu untuk orang lain.
Jangan, saya nggak mau setelah ini kita jadi ngomong kayaknya si Anu itu dari tanah sengketa. Kita sedang mengukur diri kita sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hidup bersama, bisa berjamaah kalau kita sadar asalnya sama, dan kita pun akan kembali ke tempat yang sama. Ini bukan tempat kita. Makanya karena bukan tempat kita, kita nggak nyaman di dunia ini. Tempat yang nyaman nanti tempat kita. Kita nanti akan diundang semuanya, dipanggil Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulang. Ini bukan tempatmu, tempatmu di sana. Irji'i, pulang, ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita akan kembali ke surga sebagaimana kita subuh ini bersama, insya Allah bersama juga nanti kita di surga bersama Rasulullah. Mau Bapak masuk surga bersama Ustadz Somad? Dari bunyinya sepertinya kurang mau. Saya dijemput Pak Ketua Paguyuban tahun 2018 awal. Beliau pertama kali membawa dari Pekanbaru Riau ke Kalimantan Selatan. Lalu kemudian hari ini ketemu lagi. Ketemu dan insya Allah ketemu lagi nanti di surga, insya Allah. Ketika Bapak Ibu semua nanti masuk ke dalam surga, yang pertama mereka cari, pasti mereka tanya ke malaikat, mana Ustadz Somad? Mereka penasaran. Kata malaikat, dia sudah lama nunggu kalian. Di mana dia? Di VVIP. Amin kan? Amin. Sebetulnya itu cara saya selesai. Kadang kalau saya yang minta sama Allah belum tentu dikabulkan Allah karena penuh kepentingan. Tapi kalau saudara-saudara saya yang ikhlas, yang hatinya tulus bersih, di tengah munajatnya tengah malam dia berdoa, masukkan Ustadz Somad ke dalam surgamu ya Allah. Boleh jadi saya masuk surga karena doanya itu. Ustadz Somad kan ceramah di mana-mana, pahalanya sudah banyak. Pahala ceramah saya ini sudah banyak yang hilang karena riya, karena sombong, karena angkuh, karena merasa diri saya, gambar saya yang dipajang. Bayang. Kalau Pak Kalapas memang layak, memang beliau yang berkuasa, tapi saya sorbannya merah lagi, bajunya putih, sekarang pecinya jadi merah, menyala abangku. Saya kalau lagi menung Pak, jangan-jangan pahalaku ngajar ceramah ini sudah nggak ada lagi di akhirat karena riya, karena sum'ah, karena merasa tinggi. Sekarang ini saya disiapkan pentas, disiapkan kursi. Orang susah nyari kursi, saya disiapkan kursi. Kenapa saya nggak mau duduk di kursi? Kalau saya mana duduk di kursi, bapak-bapak duduk di bawah, saya merasa seperti Fir'aun. Lebih baik saya berdiri. Tapi bukan berarti kalau ada yang duduk di kursi nanti Ustadz Abu Daud tersinggung. Ustadz Abu Daud baca Quran memang mesti di kursi karena memuliakan Al-Quran. Semua ceramah itu mesti diklarifikasi karena jamaah lebih bisa mengomentari. Nah, saya merasa amal saya ini sudah habis diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Tapi di lubuk hati saya yang paling dalam, saya mungkin masuk surga karena jamaah Masjid Al-Muslim. Mereka yang sudah bertaubat dan taubatnya diterima Allah, taubat nasuh. Gimana cara bertaubat itu Pak Ustadz? Mandi. Mandinya gimana Pak Ustadz? Basah dari ujung rambut ke ujung kaki. Habis mandi, sholat sunat taubat. Berapa kali? Saya sekali satu malam. Tadi sebelum kesini saya sholat sunat taubat dulu. Dibanguni Ustadz Takwa. Bangun, takut dia saya terlambat. Saya udah nyetel jam. Ternyata sebelum jam itu berbunyi dia udah datang duluan. Bangun. Saya mandi, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Dosanya perlu disebut? Nggak usah.
Apalagi kalau sholat taubatnya di masjid, ada kawan di sebelah, jangan disebut. Nanti dia nanya, berapa kata dia. Sholli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Udah, apalagi kalau sholat sunat taubatnya di dekat istri, jangan disebut. Itu hanya membuka pintu untuk masuk ke masalah yang lebih besar. Sholli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira. Al-Fatihah. Habis itu baca ayat. Ayatnya Pak Ustadz kayak hafal Quran aja. Banyak jamaah ini setiap saya jelaskan sholat sunat nanya, ayatnya Pak Ustadz macam banyak aja hafalan kau. Ya ayat yang biasa itulah. Enggak ada ayat-ayat wajib, enggak ada. Allah sudah memudahkan kita, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit orang. Basyiru, berikan kabar gembira. Setelah sholat sunat taubat, lalu kemudian beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau ada kawan yang ngajak ngobrol, gimana kabarnya? Astaghfirullahalazim. Baik. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitan hatinya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, kepayahannya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Seminim-minimnya malam bangun, mandi, bersih, suci, wangi, pakai minyak wangi supaya malaikat makan. Itu kenapa kalau maulid diharumkan bukhur wangi, minyak wangi supaya malaikat-malaikat rahmat datang. Mandi, bersih, pakai parfum, minyak wangi, sholat sunat wudhu dulu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis itu duduk nunggu azan subuh. Nunggu azan subuh, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Beli tasbih. Tasbih yang kemarin gantung di mobil sudah cukup lama kau bertasbih ini. Bahkan sudah keluar filmnya, judulnya Ketika Mobil Bertasbih. Tolonglah izinkan gantian kita. Kau udah cukup syarat masuk surga. Jangan sampai mobilnya masuk surga, yang punya masuk neraka. Kita ambil, kitalah yang bertasbih. Istighfar 100. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Habis itu sholawat 100. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis itu tahlil 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustadz, bagusnya zikir itu buka mata atau tutup mata? Tergantung situasi dan kondisi. Kalau rasanya nyaman buka, buka. Kalau raman tutup. Kalau nanti dalam tutup itu nampak penampakan, cepat buka. Saya pas lagi sedang berzikir, macam-macam nampak. Ada nampak wajah tengkorak bertaring, cepat buka. Sedang berzikir, tiba-tiba terdengar suara, ya abdas samad, anta waliyun min awliyai. Kau sudah kuangkat menjadi waliku. Kata saya, cepat buka. Takut saya. Ini kalau diperturutkan nanti lama-lama saya mengaku wali. Saya baca ta'awuz. Kalau datang bisikan-bisikan sedang berzikir, cepat ta'awuz. A'udzubillah, tiup ke sebelah kiri. A'udzubillah minasyaitonir. Kenapa Ustaz tahu itu bisikan setan? Dia mau mengangkat saya, dia mau bilang saya wali. Wali murid jelas. Somat ngaku wali. Kenapa Ustaz nggak yakin diri Ustaz wali? Iya, saya kalau naik pesawat masih ngelihat pramugari. Memang enak makan tenggiri. Makan tenggiri dalam kuali. Kalau masih mau ngelihat pramugari, gimana ngaku wali? Jadi cara pantun itu yang duluan. Jadi cara pantun itu duluan. Pramugari dengan wali. Tinggal dicari dua di atas. Ikan tenggiri dimasak dalam kuali. Kayaknya baru 45 menit sudah mulai bisa ini.